Hai Kulikers, kembali lagi dengan aku Winnie di Kulik-Kulik yang pastinya akan memberikan informasi seputar tren dan isu psikologi yang produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan istilah multitasking. Dan Winnie yakin beberapa dari Kulikers memiliki sifat ini dan merasa kalau sifat ini dapat mempermudah Kulikers dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya bagi mahasiswa, mempermudah Kulikers mengerjakan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan. Tapi Kulikers tahu nggak sih kalau multitasking ini bukan hanya memiliki dampak positifnya, tetapi juga dampak negatifnya. Biasanya, seseorang memiliki sifat ini akan dengan mudah mengerjakan beberapa hal sekaligus. Contohnya, mahasiswa yang mengerjakan tugas mereka bersamaan dengan tugas lainnya, atau mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik atau menonton YouTube. Namun, mahasiswa yang melakukan hal tersebut tidak memikirkan apakah pekerjaannya sudah mencapai hasil yang maksimal atau belum. Yang terpenting adalah pekerjaan mereka selesai lebih cepat. Kulikers pernah nggak sih mudah lupa atau tidak cekatan saat ingin melakukan sesuatu? Nah, jadi menurut penelitian dari Universitas Copenhagen Denmark, hal tersebut bisa terjadi saat seseorang melakukan berbagai tugas di saat yang bersamaan atau multitasking. Kira-kira benar nggak sih kalau multitasking dapat menyebabkan beberapa hal seperti yang Winnie telah sebutkan tadi? Winnie langsung tanyain yuk! Bagaimana Kulikers menyelesaikan tugas yang memiliki deadline yang sama? Tergantung sih, kayak aku lihat dulu deadline yang paling dekat itu apa. Jadi aku duluan kerjain itu dulu, baru selanjutnya. Kalau aku sih biasanya lihat dulu tugasnya tuh yang paling penting yang mana yang menurut aku ya. Jadi kalau misalkan ada yang lebih susah atau enggak lebih cepat, itu kayaknya aku memilihnya yang lebih cepat diselesain dulu. Kalau deadline-nya bersamaan sih lebih ke hope for the best aja sih. Kayak ya udah kerjanya secepat mungkin sama seselesai mungkin, nggak apa-apa hasilnya nggak bagus, yang penting selesai aja. Apakah Kulikers adalah orang yang multitasking? Kalau dibilang multitasking kayaknya enggak deh. Aku kayak tipenya gampang ke distract, jadi nggak bisa dua-duanya langsung dikerjain secara bersamaan gitu. Sebenarnya aku orang yang kurang bisa multitasking sih. Jadi aku harus fokus ke satu hal gitu biasanya. Nggak bisa sih, saya harus fokus satu tugas sih kalau saya. Soalnya kalau lebih dari 2 tugas saya agak keteteran. Apa dampak baik dan buruk saat melakukan multitasking? Aku pusing, terus banyak hal kan. Jadi aku pasti ngerjainnya bingung gitu. Stres juga gitu biasanya. Dan bisa jadi ngelewat deadline sama ada yang nggak kekumpul gitu biasanya. Itu sering banget. Karena gampang ke distract, jadi aku jadi pusing sendiri, ruwet sendiri, jadinya stres sendiri. Pusing, hampir pengen nangis, sama Walaupun multitasking sangat menguntungkan karena dapat mempercepat dalam mengerjakan sesuatu, tapi Kulikers harus bisa mengurangi hal tersebut karena dapat berdampak pada penurunan kinerja otak. Nah, daripada Kulikers mengerjakan sesuatu secara bersamaan, Kulikers bisa mengatur waktu dalam mengerjakan tugas. Selain bisa mengurangi dampak penurunan kinerja otak, tugas yang dihasilkan pun menjadi lebih bagus karena terfokus di satu tugas saja. Kulikers, setelah kita membahas mengenai plus dan minus multitasking, Winnie mau mengingatkan nih untuk tetap berusaha maksimal dalam mengerjakan tugas. Kulikers bisa mencoba metode yang tepat dalam mengerjakan tugas agar tidak merasa stres. Kulikers, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Kulik-Kulik setiap hari Rabu di YouTube UMN TV. Sampai jumpa di episode 5. Bye Kulikers!